Pemirsa, seorang calon siswa Bintara tewas dibunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut saat korban mendaftarkan diri pendidikan TNI Angkatan Laut. Keluarga Iwan Sutrisma Telambanua begitu terpukul saat mengetahui pemuda 21 tahun tersebut sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2022. Keluarga mengetahui dari Serda AAM, seorang anggota TNI AL, bahwa Iwan sedang menempuh pendidikan Bintara di Lantamal 2 Padang, Sumatera Barat. Kejahatan Serda AAM terbongkar setelah keluarga mencurigai sejumlah hal. Peristiwa ini bermula saat Iwan didaftarkan sang kakak untuk seleksi Bintara Gelombang 2 melalui kenalan kakak Iwan, Serda AAM, seorang anggota TNI AL di Nias, Sumatera Utara. Dari perkenalan itu, Iwan dijanjikan lulus tanpa tes jika membayar 200 juta rupiah. Kesepakatan pun terjadi. Tanggal 16 Desember 2022, Iwan dijemput Serda AAM secara tiba-tiba. Ia lalu dibawa pelaku yang mengaku berangkat ke Padang. Pada 22 Desember, Serda AAM mengirimkan foto Iwan yang memakai seragam TNI AL. Karena dinyatakan lolos Bintara, Iwan menurut pelaku akan menjalani pendidikan di Riau dan belakangan diketahui foto itu editan. Keluarga pun terus menemui Serda AAM setelahnya gara-gara gagal bertemu Iwan. Namun Serda AAM terus berkelit hingga akhirnya keluarga melaporkan kasus Iwan ke Lanal Nias. Serda AAM pun diperiksa dan akhirnya diamankan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, petugas gabungan mengamankan satu tersangka dugaan pembunuhan warga Nias kasus TNI AL yang gagal, yakni Iwan Sutrisman Telambanua yang terjadi pada tahun lalu. Penangkapan terhadap MAA alias Alpin di Kota Solok bermula dari keterangan tersangka Serda AAM, anggota POM TNI Lanal Nias yang ditangkap pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Penangkapan tersebut dibenarkan Polres Sawah Lunto melalui Kasat Reskrim AKP Syafrinaldi pada Minggu petang 31 Maret 2024. Baik, dan langsung saja kita berbincang pagi ini dengan keluarga dari korban, keluarga dari Iwan ya. Ini sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Ada ayahanda dari mendiang Iwan, Pak Losawato Telambanua. Selamat pagi Pak Losa. Selamat pagi Pak Losa. Selamat pagi. Ya Pak Losa, sebelumnya kami mengaturkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya Pak ya atas peristiwa yang menimpa anak Bapak ini atau kejadian yang menimpa anak Bapak ini. Semoga almarhum saat ini tenang di sisinya dan keluarga juga diberikan kekuatan Pak. Pak, apakah Bapak mengenal Serda AAM ini Pak? Mengenal Serda ini nggak begitu kenal pada saat itu Pak, cuma melalui anak kita. Oke, melalui artinya dikenalkan oleh sang anak begitu, oleh almarhum ya? Iya. Oke, pada saat kenal itu apa saja yang terjadi Pak? Diskusinya antara Serda AM yang saat ini tersangka, anak Bapak dan juga keluarga Pak. Kabarnya ada permintaan uang juga begitu ya? Itu Pak. Iya, pertama dulu kenal dengan anak si korban ini adalah abang yang korban ini yang dibunuh oleh Serdan dan Arya Marsal ini Pak di Gunung Stolik. Ya, dia menawarkan kepada keluarga bahwa bisa saya loloskan Angkatan Laut kalau ada keluarga yang berkeinginan untuk melamar di Lantamal 2 Padang. Ya. Terus lanjut Pak, lalu Pak? Setelah itu anak kita melamar pertama dulu melamar di Lanal Nias. Pada saat itu anak kita tidak lolos. Setelah tidak lolos anak kita,
Serdan A dan Arya Marsal ini menawarkan anak kita untuk dibawa di Padang untuk meloloskan Bintara dan meminta semua biaya-biaya pada saat itu. Dan disebut-sebut Bukankah juga proses seleksi ada ini tanpa biaya, Pak? enggak pakai biaya katanya pada saat itu, tapi bertahap Pak, enggak sekaligus pembayaran pada saat itu. Ya artinya keluarga sebetulnya mengetahui nggak kalau proses penerimaan Bintara itu sebetulnya kan tanpa biaya ya, tidak ada biaya lah gitu. Iya, tapi kan kalau kita masyarakat ini Pak, kan kita juga tidak buta kita kalau masalah untuk biaya ini kan kita buta masalah itu Pak. Ya, Ya. Pak Losa, Tapi- nominalnya berapa? Nominal biayanya berapa? Kemudian apakah memang si pelaku ini meminta uang di awal atau ini kan selama 1 tahun begitu ya sudah berlangsung Pak? Atau memang secara mungkin step by step begitu ya? Mungkin Tahap demi tahap. bertahap. Tapi Ya, kalau Pak. ini Pak sistem bertahap Pak, tidak sekaligus, tapi sudah dikirim melalui rekening Serdan ada Marsal ini Pak. Oke, Ya, selama berkisar 1 tahun dengan- ini memang, iya Pak. Apa Bu? Apa Bu? Jadi kurang lebih selama 1 tahun ini komunikasi Bapak dengan anak Anda ini memang tidak ada sama sekali ya Pak ya? Tidak pernah. Hanya pertama kalau nggak salah itu ya tanggal 22 sampai 23 Desember 2022. Itu terakhir kami komunikasi dengan anak kita ini yang korban dibunuh oleh Serdan Jadi, Marsal. Baik. Keluarga taunya anak Anda ini sedang menjalani pendidikan berarti ya Pak ya? Iya, itu dia cek, dia datang di rumah bahwa anak kita sedang sehat-sehat lagi mengikuti pendidikan di Latamal 2 Padang. Baik. Kemudian keluarga mulai curiga tuh kapan Pak? Curiga Bu, ini dia pertama dulu ini bahwa si korban ini pelantikan di Tanjung Ubang pada tanggal halo? Ya Pak, silakan Pak. Ya, bahwa Serdan Adan ini memberikan informasi pada bulan Oktober lah, bahwa ada pelantikan kepada si korban ini di Tanjung Ubang. Pada saat itu Bu, tidak terjadilah pelantikan, tidak ikutlah anak kita ini pelantikan pada saat itu. Baik, Pak Losa, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekali lagi kita turut berduka yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi menimpa terhadap putra Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, selamat pagi.